Jack. Ya bos. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota ini. Iya bos. Ya bos. Oh iya, aku ini mendengar informasi anaknya Pak Imam itu sering berjualan nasi di sini. Oh gitu ya bos. Ya, jadi kita datang ke sini untuk mencari anak Pak Imam itu. Siap. Fotonya sudah aku share sama kamu dan kamu sudah sama kamu juga, Jack. Siap bos. Sudah bos. Jadi kita di sini ini sekarang berpencar. Siap. Jackie cari ke sebelah sana, Gogon cari ke sebelah sana, dan aku akan cari ke sebelah sana dan aku terus muter. Siap, Jadi siap, kita mencar agar lebih cepat ketemunya. Oke? Siap. Ya, bos. Nanti jangan lupa saling informasi. Oke? Siap bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berpencar. Siap. Ya bos. Akhirnya beres juga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga aja dagangan aku hari ini lebih laris dari kemarin. Sayang banget, udah beberapa hari ini dagangan aku itu nyisa terus. Semoga aja ya hari ini habis. Padahal nasi aku juga rasanya nggak berubah. Apa orang-orang bosan ya? Udahlah, namanya juga rezeki. Setiap harinya itu ya apa kata Allah, kita manusia kan nggak bisa nentuin. Yang terpenting harus semangat. Ya udah kalau kayak gitu, daripada aku ngomong terus, mending segera berangkat aja. Nasi, nasi, nasi. Permisi, sayang. Assalamualaikum. Sayang, sayang. Waalaikumsalam. Kok lama banget sih? Iya biasa lah sayang. Aku kan masih dandan. Kan kita ini mau interview. Masa iya aku harus tampil buluk gitu? Iya, tapi kamu ini udah cantik, gak usah pakai dandan segala. Iya sayang. Sayang. Semoga aja ya sayang. Tes kita interview ini kali ini berjalan lancar. Soalnya aku dengar dari Ica sama Samsul sayang. Ini itu selangkah lagi buat kita bisa kerja sayang. Kan Ica sama Samsul udah tes interview sayang. Terus gimana itu? Si Ica sama si Samsul? Ya aku juga nggak tahu sayang. Pokoknya sayang kalau misalkan kita ini interview kali ini lolos, nanti kita tes terakhirnya itu bareng sama Ica sama Samsul. Oh gitu. Iya sayang, jadi satu gitu. Cuman interviewnya ada 2 sesi. Si Ica sama si Samsul itu sesi pertama, kalau kita sesi kedua. Oh iya. Oh, ya udah, mending kita langsung berangkat aja sayang. Takutnya telat. Iya sayang. Ya udah yuk. Tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu sayang, biar kita lolos tahap ini. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga lulus. Ya udah sayang, mending kita langsung berangkat aja. Iya sayang, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ini kayaknya kita masih pagi loh sayang. Iya sayang, aku tahu ini masih pagi. Tapi kan lebih cepat lebih baik sayang. Kamu itu gak usah ngulur-ngulur waktu. Iya sayang, kita kan mau interview ya sayang. Emang lebih baik kalau kita ada di kantor duluan ya. Iya, nanti biar kita itu dilihat. Wah, ini orangnya disiplin banget. Ini on time orangnya. Gitu. Iya bener. Ya udah, kita langsung berangkat aja ya sayang. Ngulur-ngulur waktu. Iya. Jack. Cepet. Iya Gon. Gimana? Kamu ketemu sama orangnya? Gak ada Gon. Aku sudah keliling Gon. Aku juga nggak ketemu Jack. Tapi ya Jack, aku tadi tanya Jack sama orang, kalau Mbak itu Jack tiap hari tuh jualan di sini Jack, bener kata si Bos Danang. Berarti tapi, bener? Iya Jack. Tapi hari ini Mbak itu nggak jualan. Oh gitu.
Ya, terus ini gimana, Gon? Ya kita cari lagi lah Jack. Tapi Bos Danang ini kemana? Gak tau. Ini Bos Danang. Bos. Bos. Oh iya, gimana? Nggak ada bos. Aku ini dari tadi juga cari keliling-keliling sampai aku ya sempat ke pertokoan sebelah sana itu nggak ketemu. Iya bos, tapi Bos Danang tenang aja. Tadi bos saya ini tanya bos sama orang-orang di sini bos. Katanya orang-orang di sini bener bos. Kalau mbak itu bos jualan di sini bos. Wah, alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Tapi hari ini nggak jualan dia bos. Berarti ini ada titik terang, Gon. Iya bos. Soalnya kan yang namanya orang jualan kan juga nggak di satu tempat. Iya bos. Jadi sekarang kita ini nggak bisa diam. Mumpung sekarang ini kita ada kesempatan. Kita cari ke tempat lain, oke? Siap ya bos. Langsung berangkat ya. Ojek. Ayo, Bos. Nasi. Nasi. Nasi bungkus. Halo. Jual nasi. Mantan pacar Agung Tongles. Sayang, kasihan banget. Nasi bungkusnya masih banyak, sayang. Iya. Kenapa gak laku? Ya gak kira laku lah. Nasi kamu ini gak enak. Iya, nih sayang, aku juga yakin nasi yang Devi jual ini nasi basi, makanya itu nggak laku-laku, ya kan? Mbak Hikmah, saya kasih tahu ya, saya itu nggak pernah jual nasi basi, selalu nasi baru. Ya kalau nggak habis ya saya kasihkan sama ayam tuh punya tetangga saya. Lagian kalian berdua ini ngapain berhenti di sini, ha? Ya, nggak ada. Kita nggak mau ngapa-ngapain. Cuman kita itu kelihatan kamu lagi jualan, ya udah kita berhentiin aja. Ya, seperti biasa, Devi. Kita itu mau menghina kamu. Dan aku mau ngasih tahu sama kamu, orang yang kamu dulu putusin ini sekarang udah mau kerja kantoran. Dengar? Iya, terus emangnya kenapa, Gung? Walaupun kamu kerja kantoran, kamu mau pamer gitu sama aku? Iya dong, kok masih ngomong kayak gitu? Devi, aku ini kan diputusin sama kamu. Ya aku mau membuktikan sama kamu kalau aku sekarang udah menjadi manusia sukses dan aku sudah mendapatkan pengganti kamu yang lebih cantik daripada kamu, lebih sempurna daripada kamu. Kamu ya, Devi, kamu tuh nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Soalnya, meskipun kamu dulu mutusin Mas Agung, sekarang kerjaan kamu cuma jualan nasi bungkus. Iya, udahlah. Lagian kan masalah putus itu juga sudah lama. Kenapa masih selalu dibawa-bawa? Nggak ada urusannya kan sekarang aku jual nasi bungkus cuma karena aku dulu mutusin kamu. Kasihan ya sama kamu, Devi. Dulu hidup enak, sekarang malah kebalik kayak gini. Iya, sayang, kalau aku jadi Devi, kayaknya aku nggak mau deh hidup miskin kayak gini. Atau gini aja, Devi, aku kasih saran sama kamu, daripada kamu jual nasi bungkus yang basi dan bau kayak gitu, Keterlaluan banget ya. Mendingan kamu itu Sip. jual diri atau kamu pacaran sama om biar kamu kembali kaya lagi. Jaga ya mulut kamu. Udah seenaknya dagangan orang kamu buang kayak gitu. Itu nasi ya. Bisa-bisanya nyuruh orang jual diri. Kok nggak kamu aja yang jual diri, ha? Atau kamu mantan penjual diri? Dengerin. Kamu ngomong sembarangan, bilang Hikmah ini penjual diri. Ingat, aku mau kerja kantor sama si Hikmah. Ya. Jadi aku punya pekerjaan. Ya gimana aku nggak kesal? Setiap dia ketemu aku dan mencaci aku, selalu bilang aku tuh harus jual diri. Kenapa sih dikit-dikit jual diri? Emang serendah itu harga diri aku, ha? Ya iyalah, kamu itu emang rendahan, Devi. Karena apa? Kamu tuh miskin, kamu nggak punya apa-apa. Jadi di mata aku kamu tuh harus dihina. Iya, aku tahu aku ini orang miskin. Tapi seenggaknya kamu itu punya aturan kalau ngomong. Seenaknya aja, emang aku tuh punya salah apa sih sama kamu? Cuman karena aku ini mantan Agung, jadi kamu segitu sensitifnya sama aku, ha? Ya iyalah, aku itu sensi karena kamu tuh mantannya Mas Agung. Apalagi dulu kamu tuh sok-sokan mutusin Mas Agung. Untuk sekarang, maaf ya Devi, kamu jangan pernah menggoda aku. Soalnya tipe aku sekarang bukan kayak kamu. Iya, aku dulu memang tergila-gila sama kamu sampai kita pacaran. Tapi kalau sekarang
I know. Aku gak mau ya. Ya iyalah sayang, masa ya kamu mau pacaran sama penjual nasi sayang? Atau kamu pengen cobain nasinya? Udah ya, jangan kau buang-buang lagi dagangan aku. itu- Untung aja ini termos ini, nggak aku lempar ke Bentar, kepala kamu. Aku soalnya gak pernah tahu itu nasi apa. Aku lupa mau nanya sama kamu. Ya kalau kamu nggak akan pernah tahu karena kalian berdua kan orang kaya, makanya nggak pernah kayak gini. Iya dong Devi, jelas kalau kita makan makanan yang kamu jual itu bisa-bisa nanti kita itu diare. Tapi ya sayang, nanti kalau misalkan aku makan makanan Devi terus diare, pasti Devi aku laporin ke polisi. Iya bener sayang. Apa ini nasi itu yang viral nasi kucing, tapi bukan nasi kucing punya kamu, nasi tikus. Ya kan? Kita sebut pensi sayang. Aduh, Devi. Nasi tikus gitu. Udah ya udah, aku tuh sebenarnya nggak mau nanggepin kalian berdua, sama aja kayak nanggepin orang sinting. Cuman ya gimana lagi ya kalau Orang udah sinting? buang-buang waktu Bentar, sampai berhenti bentar. di sini. Bilang apa orang sinting? Orang sinting gak mungkin mau kerja kantoran, Devi. Kan masih mau, belum tentu juga diterima. Ya tapi kita berdua itu udah pasti fix bakal keterima. Ya udah, aku doain amin. Semoga aja dengan kalian suka menghina orang lain, segala urusan kalian semua dimudahkan dan dilancarkan. Amin juga. Tuh, mau kemana hei? Woi, Hei Devi. woi. Wow, malah kabur. Sayang, aku yakin sayang, pasti Devi itu sakit hati gara-gara kita dari tadi hina. Iya sayang, tapi aku ini ya sedikit lega sayang. Aku kan sakit hati nih sama si Devi, dulu diputusin. Sekarang aku menghina dia, aku lega banget. Iya sayang, kamu tenang aja. Pokoknya setiap kali kita ketemu Devi, kalau bisa kita berhenti dulu sayang. Kita harus hina dia habis-habisan. Iya sayang bener. Oh, ya udah, mending kita langsung jalan aja. Cih, Nanti takutnya telat. telat. Hei sayang. Loh, aduh, astagfirullahaladzim. Loh, Gon, kok kamu berhenti mendadak sih, Gon? Saya nggak berhenti bos, cuman mobilnya mati sendiri bos. Loh. Ya udah kita keluar. Iya ya bos. Iya bos. Loh, Gon, kok bisa sih? Waduh, kok kayak bau hangus-hangus gitu ya? Iya bos. Ini apanya ya bos? Loh, kok kamu tanya sama aku sih, Gon? Ya jelas-jelas sudah pasti aku nggak tahu. Terus ini gimana? Kamu bisa nggak perbaiki? Iya bos. Saya cek dulu ya bos. Ya udah Jack, cek aja Jack. Siap. Kok bisa sih? Tiba-tiba mobilnya ini mogok. Udah tahu kan, di sini ini bukan kawasan kita. Kita juga nggak tahu bengkel terdekat itu di mana. Lagian juga, urusan mobil kan ini urusan kalian berdua. Iya. Aku juga sering bilang sama kalian untuk dicek secara berkala. Aku juga sudah sering servis. Tapi kenapa ada seperti ini? Iya kalau masalah servis, saya servis kok bos. Ya tapi kok bisa seperti ini, Gon? Iya, saya juga gak tahu bos. Ya udah kamu cek sama si Jack ini. Iya bos. Udah tahu ada kepentingan kesini malah ada kejadian kayak gini. Nasi bungkus. Oh, itu ada orang. Siapa tahu mereka mau beli ya. Coba aja deh ditawarin dulu. Nasi bungkus, Mas. Nasi bungkus, mungkin ada yang mau. Bos. Bos. Loh. Tunggu. Mbak ini anaknya Pak Imam. Iya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar. Berarti benar. Bos. Kok, Ya Allah. kok Mas bisa tahu ya? Untung aja Gon mobilnya mogok di sini. Iya bos. Bentar, ini ada apa ya, Mas? Mas kok bisa tahu kalau saya anaknya Pak Imam? Iya Mbak, saya tahu karena Mbak Devi ini orang yang saya cari. Kebetulan saya ini anak dari Pak Chandra, sahabat papanya Mbak Devi. Oh, gitu ya, Mas. Ya, Iya, Mas. Terus,
Ada apa ya Mas? Kok Mas bisa cari saya? Aduh, gimana ya? Saya mau cerita. Udah bos, ngomong aja langsung bos. Oh iya. Oh, dibantu. Iya sih bos. Udah, Makasih, Mbak. nggak usah Mas. Udah nggak apa-apa. Nggak usah. Nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, saya ini kata papa saya dijodohkan sama anaknya Pak Imam, yaitu Mbak Devi. Makanya itu saya ini cari-cari Mbak Devi. Dijodohkan sama saya. Iya, memangnya orang tua Mbak Devi itu nggak pernah ngomong ataupun cerita sama Mbak Devi? Oh, jadi Mas. Iya bener. Oh berarti Mbak Devi sudah tahu ya? Iya Mas. Alhamdulillah. Iya. Jadi ya maksud kedatangan saya ke sini saya mau cari Mbak Devi. Ya saya juga diperintah sama orang tua saya Mbak untuk cari Mbak Devi. Tadi awalnya saya ini ke alun-alun karena saya ini dapat informasi kalau misalkan Mbak Devi ini jualan nasi ya di alun-alun. Iya Mas. Oh benar, betul. berarti benar. Alhamdulillah. Sebentar Mas. Tapi apa beneran mau dilanjut perjodohannya Mas? Loh, Ya, aduh, oh, gimana ya? Saya malu. loh. Kok Mbak Devi ngomong kayak gitu? Apa Mbak Devi ini nggak mau? Bukan Mas, cuman kalau saya lihat kan Mas ini orang mapan, sedangkan saya cuma penjual nasi keliling. Loh, emangnya kenapa Mbak? Ada yang salah meskipun Mbaknya ini jualan nasi keliling? Gimana ya Mas? Ya gini Mas. Ya mungkin kan perjodohan itu ya antara Papa dan Papa Mas ini waktu Papa saya keadaannya masih berjaya, masih sukses. Sekarang keadaan ya keluarga saya itu udah berbeda Mas. Saya udah nggak punya apa-apa dan Papa saya juga sudah almarhum. Kalau soal itu saya sudah tahu kok Mbak Devi. Terus emangnya kenapa? Lagian saya fine-fine aja kok. Sekarang gini deh, kalau misalkan saya itu nggak mau melanjutkan perjodohan itu, nggak mungkin kan saya ini cari Mbak Devi. Bener kan? Iya bos, benar. Iya bos, benar bos. Iya sih Mas. Cuman apa pantas ya Mas? Maksudnya ya keadaan saya, aduh. Mbak Devi, Pak Imam itu sahabat papa saya. Papa saya juga sudah cerita semuanya tentang kebaikan Pak Imam. Ya, papa saya juga bilang kalau kamu mau, kamu boleh menuruti ini. Soalnya ya Pak Imam itu juga banyak membantu papa. Beliau ngomong seperti itu. Jadi ya udah, berhubung ya saya juga nggak mau mengecewakan papa saya menuruti itu semua. Oh, gitu ya Mas. Berarti bener nih, Mas nggak keberatan ya? Loh, saya sama sekali nggak keberatan. Sekarang gini deh, saya mau tanya, Mbak Devi mau atau tidak? Saya nggak keberatan sih Mas. Alhamdulillah. Cuman saya mau bilang sama kakak dulu ya Mas. Boleh, siap. Berarti kita hari ini jadi bermalam di sini. Siap bos. Iya bos. Oh iya Mbak Devi, saya mau tanya, di tempat Mbak Devi tinggal, mungkin ada penginapan atau gimana?
ada sih mas, kayak kontrakan, cuman kecil dan ya tempatnya. Oh, nggak apa-apa. Yang terpenting itu dekat sama rumahnya Mbak Devi. Jadi enak kan? Saya sebentar lagi langsung bisa istirahat. Bener kan? Iya bos. Cuman mobil nggak bisa masuk mas, soalnya jalannya sempit. Kalau ke rumah Mbak Devi bisa masuk. Bisa kalau ke rumah saya. Nggak apa-apa deh. Mobil ini nanti dititipkan di rumah Mbak Devi. Nggak apa-apa kan? Iya, iya nggak apa-apa mas. Tapi tunggu dulu. Ini gimana? Bisa nggak? Bentar ya bos, Ah, cek dulu bos. Cek, 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 cek. Alhamdulillah Mbak Devi. Kalau seperti ini saya lega. Ya Allah, saya ini juga nggak kepikiran mogoknya mobil saya di sini. Iya, saya bisa langsung ketemu sama Mbak Devi. Alhamdulillah. Saya malah lebih nggak kepikiran mas. Saya kira ya perjodohan itu udah nggak ada karena kehidupan keluarga kami udah berubah. Ah, udah. Mbak Devi jangan ngomong seperti itu. Ya udah Jack. Hidupin coba Jack. Iya iya, bentar. Semoga aja bisa ya, Gon. Iya bos, amin. Biar saya aja mas yang bawa. Gak usah, gak usah. Aduh. Alhamdulillah ya Allah bos. Alhamdulillah bisa. Iya bisa. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja ke rumah Mbak Devi. Rumah Mbak Devi ini di mana? Ke arah sana mas, nanti saya tunjukin. Ke arah sana. Iya. Oke, siap. Bos. Ini langsung mau ke rumah ya? Iya. Oh iya. Ayo. Mari, 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 mari. Ngapain kakak? Kak, Iya dek, ngapain? kakak lagi lihat mobil ini. Bagus banget ya dek mobilnya. Pasti mobil ini mobil mahal. Iya kak, dilihat dari bentuknya aja udah eksklusif, pasti mobil mahal. Cuman kan kakak juga pernah punya mobil. Kalau punya kakak kan keluaran tahun lama, bisa dibilang kakek buyutnya mobil ini. Oh gitu ya. Iya deh kak, ada doain semoga nanti kakak bisa beli mobil kayak gini lagi. Amin. Nanti kalau kakak sudah bisa menaikkan derajat keluarga, kakak pasti beli mobil ini. Iya, ada doain. Berapa ya kira-kira harganya ya? Nggak tahu ya kak, yang jelas kita nggak mau beli. Jangan ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, tidak ada yang tidak mungkin di Di dunia dunia ini, yang Nah, penting kita berucap yang baik-baik. kita yang penting berdoa, berikhtiar sama Allah yang Maha Kuasa. Iya, tapi juga jangan terlalu tinggi-tinggi juga kak. Takutnya nggak kesampaian nanti kitanya malah sedih. Jadi semampu kita aja. Iya, dek, kakak itu paham. Oh iya, dek. Ngomong-ngomong, anak si Pak Chandra itu mau ke sini atau kita yang ke sana? Katanya sih dia kak yang mau datang ke sini. Jadi ya udah kita tungguin aja. Cuman ya kak, yang bikin adik itu bingung, kok bisa-bisanya ya dia itu masih mau menjalankan amanat ini. Padahal kan keluarga kita ini udah nggak setara sama keluarga dia. Ya, kakak juga heran, dek. Kok bisa keadaan mereka yang ya bisa dibilang di atas kita bisa menerima dengan kamu yang keadaannya seperti ini. Ya, maksudnya ya keluarga kita yang seperti ini gitu. Iya itu kak,
Makanya itu, Ade itu sampai tadi malam itu masih nggak bisa tidur dengan nyenyak karena mempertanyakan semua ini. Kayak yang, ini beneran nggak sih? Ya mungkin kalau keadaan kita masih sama seperti yang dulu, mungkin Mas itu ya bisa lah nerima Ade. Cuman kan ini, aduh, kakak bayangin aja deh, dia kayaknya mau cari perempuan yang kayak gimana aja bisa, ya kan? Iya juga sih, kakak juga punya pikiran seperti itu. Tapi ya ada bagusnya juga, Dek. Berarti si anak Pak Chandra itu bisa dibilang menerima kamu apa adanya lah, ya kan? Ya bisa gitu sih Kak, Tapi, ya semoga aja. Kalau kamu gimana, Dek? Kamu mau atau enggak? Ya ngapain kakak nanya Ade? Yang seharusnya yang kakak tanya itu orang itu. Ya bisa nggak nerima Ade? Ya bukannya gitu maksud kakak, Dek. Kamu kalau nggak mau, ya bilang nggak mau, nggak apa-apa. Kamu ini kan perempuan. Harusnya kamu itu yang berhak memilih. Iya. Daripada kamu nanti nggak cinta, terus ya terpaksa menjalin hubungan, kan nggak baik juga. Ke kamu ya nggak baik, ke dianya juga kasihan. Iya, kalau Ade boleh jujur sih Kak, orangnya ganteng. Iya, terus kelihatan banget kalau baik. Jadi munafik banget kalau Ade nggak mau, ya kan? Tapi bukan karena dia orang kaya loh Kak, Enggak, kakak paham. Kalau kakak gimana? Kakak setuju nggak semisal punya adik ipar kayak dia? Kalau kakak itu ya tergantung kamu sih, Dek. Maksudnya kakak itu ngikut kamu. Kakak ini kan kakak kamu. Pasti kakak itu mau yang terbaik buat adiknya. Selama jalan itu terbaik menurut kamu, pasti juga terbaik buat kakak dong. Ya kan? Benar. Iya, cukup kakak yang seperti ini, Dek. Kamu jangan. Iya Kak, tapi makasih banyak ya Kak. Kakak itu selalu berusaha buat ngebahagiain adik. Selalu. Itu sudah tanggung jawab kakak. Iya Kak. Oke. Pokoknya kakak bahagia selalu deh. Aduh, ketemu lagi sama si penjual nasi. Kok sekarang kamu nggak jualan? Bentar. Kok kamu ada di depan mobil bagus ini? Kamu maling? Maling. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Mas, Barangan kalau ngomong ini. yang diomongin kita ini bener. Seorang penjual nasi seperti Devi terus berdiri di mobil mewah seperti ini. Kalau nggak mau maling mau apa? Hah? Aduh. Keluarga saya memang keluarga sederhana. Tapi tolong ucapan kamu itu dijaga. Iya, tapi nyatanya kamu ini berdiri di mobil mewah ini. Kalau kamu gak mau mencuri, kamu mau ngapain lagi di sini? Hah? Ya terus masalahnya di mana? Apa salah cuman berdiri di depan mobil ini? Lagian, aku itu mau mencuri apa? Sedangkan aku ini ada di depan rumahku sendiri. Iya, aku tahu. Kamu ini ada di depan rumah kamu. Terus kamu ngapain berdiri di depan mobil ini? Pasti kamu ini mau ngambil sesuatu di dalam mobil ini, kan? Gung, kamu itu punya bukti apa? Kok sampai-sampai kamu itu bilang kalau aku dan adik aku itu mau mencuri sesuatu yang ada di mobil ini, ya? Iya. Iya, memang gak ada. Lagian gini, Gung, kamu kalau udah diputusin sama adik aku, gak usah kayak gini. Loh. Kamu itu yang punya apa ya, harga diri sebagai laki-laki. Mas. Mas ini buta apa gimana sih? Nih, pacarnya yang sekarang jauh lebih baik daripada mantannya yang dulu. Jadi ngapain mau caper-caper atau kesel atau nyesel diputusin sama adik Mas ini? Bener. Ya terus kamu itu masih mau ngapain untuk ikut campur urusan orang lain? Iya, sampai kamu kamu buang-buang waktu loh buat berhenti di sini ya kan? Devi, kita heran. Kamu ngapain berdiri di depan mobil ini? Iya, terus buat kamu nggak usah apa? ikut-ikut. Heran-heran. Emangnya kenapa, Mas? Kalau aku sih yakin sayang, mungkin Devi sama kakaknya ini sekarang lagi dikejar-kejar setoran. Makanya itu dia itu mumpung ada kesempatan jadinya mau ngambil sesuatu yang ada di mobil ini. Terserah kalian. Sipionnya utuh kan? Oh, utuh. Aku Jangan kira kamu fitnah mengambil jadi spion. manusia. Ya enggak, Devi. Soalnya kan kalau setahu aku ya, mobil ini kalau spionnya dijual itu mahal setahu aku ya. Kamu Soalnya kok kan orang miskin kayak kamu ini butuh uang. Astagfirullahaladzim. Udahlah, mending kalian kalau kesini cuman mau menghina aku dan adik aku, mending kalian pergi. Soalnya apa?
terserah kalian mau bilang apa. Selama aku dan adik aku tidak mengurangi beras di rumah kalian, kalian itu jangan Ikut campur. ikut campur tentang urusan Ya, orang lain. memang nggak menguras beras kita ya. Menguras, Cuman bagaimana kita ini cuma apa ya? Jijik ngeliat kalian ini mondar mandir cari utangan ya kan ke tetangga. Ya udah, kamu itu kalau jijik silakan pergi dari sini, Gung. Kayaknya belum puas deh kalau aku ini mau menghina kalian berdua. Mas, kenapa? Saruhkan, Kok saruhkan. malah musir kita berempat ini? Apa jangan-jangan udah nggak kuat ya dari tadi dihina dan dituduh buat maling? Aduh Mbak, bangga banget ya seorang Mbak Hikmah ini. Udah ya. Ya bangga dong, bentar lagi kita semua bakalan kerja di kantoran ya kan? Amin. Amin, Selamat amin. atas pekerjaannya yang Ya, lebih iya mulia dong. dari kita. Iya kalau kerja loh Mas Danang. Ya, Aduh, saya baru bangun. iya nggak apa-apa. Ada apa ini kok ramai-ramai? Ini Mas. Mereka berempat ini datang-datang, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada urusan, datang-datang menghina kita berdua, Mas. Hah? Menghina? Iya, Loh, kami. kenapa? Iya, kami disangka mau nyuri di mobil Mas Danang. Apa? Ini punya masnya. Mas hati-hati mas, soalnya Iya, Mas. dari tadi mereka berdua ini mencurigakan, pegang-pegang mobilnya. Iya, Takutnya Mas. nih ya, nanti barang-barang yang ada di dalam mobil itu diambil, Iya, terus benar. takutnya juga lecet. Nanti mereka berdua itu nggak bisa ganti, soalnya mereka itu orang miskin. Mbak, hati-hati ya kalau bicara. Mbaknya tahu. Mbak Devi ini siapa? Ya, Dev itu orang miskin. Terus Devi itu juga penjual nasi. Devi ini calon istri aku. Hah? Calon istri? Iya. Oh, calon istri? Istri gimana maksudnya? Ya calon istri aku lah. Emangnya kamu nggak ngerti yang dinamakan calon istri itu seperti apa? Oh, tapi kok bisa mas? Setahu saya nih ya mas, Devi itu nggak punya pacar. Terus masnya ini kan orang kaya, masa iya mau menikahi wanita miskin kayak Devi? Iya terus emangnya kenapa? Ada masalah buat kamu? Ya enggak sih mas. Cuman sangat disayangkan aja mas, laki-laki kaya seperti masnya ini menikahi wanita miskin kayak Devi. Iya, Mas. Setara. Bener, masa iya? Oh, di luar sana itu gak ada wanita yang lebih sempurna yang suka sama Mas. Pasti banyak, Mas. Kamu itu nggak usah ngomong kayak gitu ya. Yang sopan jadi orang. Masa iya kamu baru ketemu sama aku, baru kenal sama aku ngomongin sembarangan kayak gitu? Nggak usah tahu jadi orang. Aku ini sama Mbak Devi ini dijodohkan. Dijodohkan. Iya. Waduh, Mas, parah ya Mas Kevin ya. Oh, Mas Kevin mentang-mentang orang miskin, adiknya dijodohkan sama orang kaya. Kalau punya Cari yang setara, Mas. Mas. Loh, ngomong sembarangan. Iya, tapi kan Aku kan sudah bilang, kalau kamu nggak tahu ceritanya, nggak sosok tahu. Ya, tapi kan aku ini sudah dijodohkan sejak lama. Semenjak masih ada mendiang almarhum ayahnya Mbak Devi ini. Jadi, ya dulu kondisi keluarga Mbak Devi masih baik loh. Dan aku berhubung sekarang masih mau menghargai ya jasa dari papanya Mbak Devi ini dan aku mau menghargai keluarga aku sampai sekarang mau. Emangnya kenapa sih? Mas, sekarang keluarga si Devi sama Mas Kevin udah jatuh bangkrut. Iya mas, sekarang yang gini ada ya. ya mas, nanti Mbak Devi sama masnya ini menguasai harta mas. Nanti Aduh, harta apa sih? Yang sopan ya kalau bicara. Aduh, Agung. Saya tahu sama keluarga Mbak Devi ini. Keluarga Mbak Devi ini orang baik semua. Udah Mas Saya nggak Danang. bakal percaya sama omongan kalian. Udah Mas, nggak Kalian ini apa-apa. ya, bajunya rapi-rapi kayak orang pekerja kantoran, tapi nggak punya otak kalau bicara. Udah Mas Danang, nggak apa-apa. Mereka kayak gitu karena ini dulu ya Mantan si Mantan. Devi. Oh gitu. Dulu. Mentang-mentang mantannya orang yang mau dijodohkan sama aku ini, tahu mau pamer, gitu, hah? Gak usah lebay jadi laki-laki. Aku hajar tau rasa kamu. Udah mas, jangan mas. udah Mas, nggak apa-apa, nggak usah Hajar digubris. banget jadi orang. Ya orang itu memang kayak gitu, udah nggak Ingat apa-apa. ya, sebentar lagi aku yang akan mengangkat keluarga Mbak Devi ini. Kalian kalau menghina lagi akan berurusan sama aku. Pergi sana, Udah pergi aja, Gung. bikin ganggu kenyamanan di sini aja. Ayo Gung.
Lain kali nggak usah ngurusin urusan orang. Bung, Ada apa? kamu mau kemana? Kita kan mau lanjut interview. Aduh. Mbak Devi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, udah biasa. Udah biasa. Enggak, takutnya mereka melakukan hal yang enggak sama Aduh, kalian berdua. nggak apa-apa mas. Mereka memang kayak gitu, nggak tahu juga kenapa. Mungkin si Agung sakit hati karena ya diputusin, cuman ya itu kan masa lalu ya mas. Iya. Eh, Tapi ya sudahlah. Yang terpenting saya mau mengingatkan, nggak usah diambil hati. Saya juga ngerasa kalau mereka semua tadi itu kurang ajar orangnya. Iya, memang seperti itu orangnya. Ya, mentang-mentang dia lebih di atas kita mungkin levelnya. Iya mas, tapi tenang aja. Saya janji kok, saya akan membuat kehidupan Devi lebih baik. Amin. Saya cuman bisa doa yang terbaik aja buat kalian. Iya mas. Oh iya mas, ini mengenai perbincangan kita tadi malam mas. Saya barusan juga nerima telepon dari papa saya lagi. Kalau misalkan saya ini juga harus segera menikah. Oh, gitu ya, Mas. Kalau saya ngikut keputusan adik saya aja, Mas. Cuman saya tegaskan sekali lagi, Mas. Apa Mas Danang ini yakin dengan keadaan keluarga saya yang seperti ini? Loh, saya yakin kok mas. Kalau saya gak yakin, gak mungkin kan mas. Saya cari-cari Mbak Devi dan datang ke sini. Mas Kevin tenang aja. Saya mencintai Devi ini apa adanya mas. Tuh, Dek, dengerin. Gimana? Ya kan, Adi sudah bilang sama kakak. Ya kamu tinggal bilang sendiri, Dek. Kan orangnya ada di sini. Tapi kalau saya boleh tahu, Mas Danang ini kenapa masih mau menerima adik saya dan dengan keadaan seperti ini, perjanjian ini atau perjodohan ini kan sudah lama dari almarhum bapak saya masih ada dan sampai sekarang almarhum bapak saya sudah nggak ada. Tapi kenapa Mas Danang ini tetap mau menjalankan perjodohan ini? Ada ya intinya hal apa? Simple mas Kevin. Saya ini yang pertama niatnya mau ibadah. Ya kan? Menikah iya. itu kan ibadah seumur hidup. Betul. Terus yang kedua, saya ini dari dulu gak pernah pilihan orang tua saya itu apapun, dalam hal apapun, baik pendidikan, baik inilah itulah, ini gak pernah mengecewakan saya. Jadi berhubung niatan saya yang mau beribadah itu dan berkedepatan dengan saya ini dijodohkan, itu berarti orang tua saya sudah memilih. Dan saya yakin pilihan orang tua saya itu gak bakal salah. Mas, saya tahu apa yang menjadi ragu di pihak keluarga Mas. Tapi saya tidak melihat Mbak Devi dari status sosialnya Mas. Saya yakin kok saya bisa membangkitkan keadaan Mas, keadaan Devi juga. Saya nggak akan juga memuliakan Mbak Devi, tapi saya juga akan memuliakan semua keluarganya. Wah, keren banget, Dek. Ini sosok laki-laki dengan semangatnya, keberaniannya, dan pendiriannya. Ini baru laki-laki sejati, Dek. 1001, Dek.
laki-laki seperti Mas Danang ini masuk kakak. Saya juga banyak mendengar cerita dari papa saya mengenai Bapak Mas Kevin dan Bapak Devi ini. Jadi saya juga nggak habis pikir kenapa orang baik pulang duluan. Saya kalau misalkan bisa diizinkan, saya mau ketemu sama Pak Imam itu. Saya juga Iya. mau ketemu Mas. Cuman ya gimana lagi. Takdir. Semua takdir ini kan Allah yang mengatur. Iya, tapi semoga aja ya Pak Imam juga senang melihat saya bahagia sama Devi nanti. Amin. Kita doakan saja dan selalu mengirimkan Al-Fatihah Iya. supaya ya almarhum bapak saya dan adik Devi ini tidak sia-sia ataupun bangga melihat anak-anaknya. Amin, amin insya Udah Allah. kakak ini berpuisi. Ya bukan sudah Mas, kalau kayak gitu sekarang kita berangkat aja langsung ke rumah. Soalnya Papa juga sudah menunggu. Oh, boleh Mas. Tapi saya adanya baju kayak gini. Iya Mas. Nggak apa-apa dong. Baju saya seperti ini kayak orang-orang desa yang keluar kota cuma mau beli baju lebaran. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Sebentar lagi kita mampir ke toko pakaian ya, biar kelihatan rapi sedikit. Nanti tapi- saya mau beli baju couple sama Devi. Iya. Tapi ukuran kakak gede loh. Ah, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Triple XL ya kak. Purple. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu, gimana? Kalau kita langsung berangkat aja. Boleh Mas, boleh Mas. Iya.